Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauhil Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Saudara-saudaraku sekalian, dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa yang paling berhak mewarisi bumi, mengelola bumi, memakmurkan bumi adalah orang-orang yang soleh atau solihah. Maka kita harus paham tentang definisi soleh atau solihah yang sering kita dengar, karena semua orang pasti ingin menjadi orang yang soleh atau solihah. Setiap orang tua pun mendambakan putra-putrinya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh solihah, karena hanya doa anak soleh atau solihahlah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tuanya sudah meninggal. Definisi pertama, solih dari kata solihun yang bermakna terhindar dari kerusakan. Yang kedua dari kata soluha yang berarti manfaat. Maka dari dua asal kata ini dapat kita simpulkan bahwa definisi soleh adalah orang yang mampu menghindarkan dirinya dari kerusakan, dari kerugian, serta mampu memberikan manfaat untuk orang atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengutip dari kalimat Sayyid Bikri bin Sayyid Muhammad Shatta Ad-Dimyati, solih didefinisikan sebagai wassolihuna humul qaimuna bihuquqillahi wa huquqil ibadi. Orang-orang yang soleh adalah mereka yang memenuhi, yang menetapi hak-hak Allah dan hak-hak hamba atau manusia. Banyak hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Sebagai contoh, Allah memiliki panggilan berupa azan, maka haknya panggilan tersebut adalah kita menjawab panggilan tersebut, kemudian kita lanjutkan dengan pemenuhan hak selanjutnya, yaitu dengan segera melaksanakan sholat. Lebih utama jika sholat tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Ada sebuah kisah menarik zaman Rasulullah, seorang yang buta, yang rumahnya cukup jauh dari masjid, tidak ada yang menuntun dirinya untuk sampai ke masjid, minta dispensasi kepada Nabi. Awalnya Nabi memberikan dispensasi, tetapi ketika ditanya apakah orang yang buta tadi mendengar azan dan dia menjawab mendengar, maka Rasulullah tetap menganjurkan dia untuk jamaah di masjid. Akhirnya dia pun menggunakan cara
membuat rambatan atau mengikatkan tali dari rumahnya ke masjid untuk merambat setiap hari berjalan agar dia bisa berjamaah sholat di masjid. Subhanallah, orang yang buta yang rumahnya jauh dari masjid saja begitu semangatnya, begitu tingginya keinginan untuk memenuhi hak-hak Allah, yaitu melaksanakan sholat jamaah di masjid. Bagaimana dengan kita? Bahkan yang kita masih diberi kenikmatan mata bisa untuk melihat, rumah pun tidak jauh dari masjid, dan pastinya kita mendengar setiap kali adzan berkumandang. Yang kedua, orang solih adalah menurut Sayyid Bikir yang memenuhi hak-hak manusia. Banyak sekali hak-hak manusia yang kita harus penuhi, mulai dari haknya Rasulullah, kemudian hak orang tua, hak saudara, hak keluarga, hak anak jika kita sebagai orang tua, dan juga hak-hak tetangga. Maka jika kita sudah memenuhi hak-hak tersebut, fa insyaallah Allah akan mengelompokkan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh. Yang ketiga, soleh dibagi dalam dua macam. Yang pertama soleh dunyawiyah, yang kedua soleh ukhrawiyah. Apa itu soleh dunyawiyah? Kebaikan, kesolehan yang dilakukan oleh manusia tetapi dalam dimensi keetisan, dalam dimensi akal, dan dalam dimensi logika. Artinya dia melakukan kebaikan, dia melakukan kesolehan karena memang secara norma itu yang harus dilakukan. Secara logika itu baik menurut logika, dan secara akal itu dapat diterima. Sehingga dia melakukan kebaikan, kesolehan atas dasar hubungan kemasyarakatan, hubungan aturan pekerjaan, hubungan norma-norma yang ada di masyarakat. Dan soleh ini bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak pandang agama, tidak pandang umur, tidak pandang kelamin, tidak pandang profesi, bahkan tidak pandang status, karena ini sifatnya secara umum. Tetapi ada soleh yang kedua, yaitu soleh ukhrawiyah. Artinya kebaikan, kesolehan yang kita lakukan atas dimensi keimanan, aturan agama, dan keyakinan kita kepada Allah. Dan soleh ukhrawiyah tidak semua orang bisa melakukan, karena lingkupnya adalah hubungan hati antara manusia dengan Tuhan. Semua yang ia kerjakan, semua yang ia lakukan hanya atas dasar mencari keridhaan Allah lillahi ta'ala. Dan hanya orang-orang yang beriman, berkeyakinan kuatlah yang bisa melakukan kesolehan ukhrawiyah. Demikian saudara-saudaraku sekalian, 3 ruang lingkup tentang solih atau solihah. Maka saya simpulkan, jika kita ingin menjadi orang yang soleh, yang pertama, hindarkan diri kita dari merugikan orang lain, membahayakan orang lain, merusak lingkungan kita, memberikan dampak negatif pada orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, berikanlah manfaat meskipun hanya sedikit. Yang ketiga, penuhi hak-hak Allah. Kita beribadah mahdhah, khususnya sholat. Mari kita perbaiki sholat kita dalam rangka memenuhi hak-hak Allah, karena sholat adalah kunci kehidupan kita, bahkan kunci hidup kita ketika kelak kita menghadap kepada Allah di yaumil kiamah. Yang keempat, penuhi hak-hak manusia. Yang kelima, kita berdoa, berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak hanya mampu menjadi manusia yang soleh secara duniawiyah, tetapi juga secara ukhrawiyah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.